Pemirsa, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala berjanji akan memperbaiki 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Dan program ini akan menjadi salah satu program pembangunan ekonomi yang akan dijalankan jika memimpin Indonesia. Dana untuk revitalisasi pasar yang akan didapat dari dana APBN dan APBD. Rencananya Jokowi juga membangun pasar tradisional dengan standar yang sama seperti di Jakarta, sehingga pasar menjadi tempat yang bersih, kering, dan memiliki tempat parkir. Semua pasar dibangun, kita ada target. Apanya? Ya standar pasar yang sudah kita buat yang bisa kita jadikan contoh, pasar yang bersih, pasar yang ada zoning basah, zoning kering, pasar yang ada tempat parkirnya, pasar yang tidak becek, pasar yang tidak bau, itu standar seperti itu agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern. Karena di pasar tradisional ini produk-produk petani semua. Jokowi memaparkan 9 program kerja nyata di Bandung, Jawa Barat, Kamis 3 Juli 2014 kemarin. Salah satunya perbaikan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Sementara itu beberapa pasar yang direvitalisasi Gubernur DKI Jakarta, yaitu Joko Widodo, masih ada yang terbengkalai. Dan apakah revitalisasi 5.000 pasar merupakan hal yang tepat dan dibutuhkan masyarakat Indonesia? Dan seperti apa aplikasinya? Untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1. Tim ahli pasangan Jokowi JK bidang ekonomi, Wijayanto Samirin, dan Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Ngadiran. Ya, selamat siang Pak Wijayanto dan Pak Ngadiran. Selamat siang. Ya, kita ke Pak Wijayanto, kita langsung aja. Ini salah satu program dari Jokowi JK adalah memodernisasi 5.000 pasar. Ini seperti apa nih programnya? Ya, sebenarnya begini, backgroundnya kita ingin mencoba mempersempit gap ekonomi di Indonesia gitu ya. Seolah-olah di Indonesia ini ada sektor modern yang lari kencang dan sektor tradisional yang berlari lebih lamban. Sehingga kita lihat dari tahun ke tahun ketimpangan itu semakin melebar. Nah, ini salah satu upaya untuk mendekatkan gap itu, tidak dengan memperlambat sektor modern tapi dengan mempercepat, mengempower, memfasilitasi sektor tradisional untuk bisa tumbuh lebih cepat. Dan di sini kita melihat pasar itu merupakan hub ekonomi paling penting untuk sektor-sektor tradisional, pasar-pasar tradisional terutama. Kalau kita lihat di daerah-daerah, ini merupakan tempat bertemu produsen, kemudian konsumen, begitu kan. Di kota juga begitu. Permasalahannya di kota kadang-kadang pasar tradisional itu semakin ditinggalkan karena kondisinya tidak pernah diperbaiki. Sehingga kita ingin coba dorong supaya pasar itu nyaman, sehingga mengundang konsumen, mensejahterakan pedagang, dan tentu saja mensejahterakan para produsen. Jumlahnya memang cukup banyak, 5.000. Tetapi begini, kalau kita lihat jumlah kabupaten di Indonesia yang ada 550-560, artinya jumlah itu sebenarnya tidak terlalu bombastis, gitu ya. Artinya ada target memperbaiki sekitar 1.000 pasar tradisional dalam 1 tahun. Dibagi 550, berarti kira-kira 1 atau 2 pasar per kabupaten. Itu targetnya. Oke, jadi targetnya itu 5.000 untuk dalam 5 tahun masa pemerintahan Jokowi dan JK, begitu ya Pak? Pak, nah ini bagaimana dengan pembagian wilayah-wilayah yang pemilihan pasarnya begitu? Bagaimana memilih pasar mana saja yang akan dimodernisasi nantinya dari jumlah 5.000 total yang direncanakan? Ini pasar, ini merupakan area pemerintah daerah. Sehingga di sini perlu sekali koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apakah itu dalam hal implementasi, kemudian penentuan pasar mana yang akan dimodernisasi, termasuk funding. Kita tidak membayangkan 100% nanti fundingnya dari pemerintah pusat, tetapi ini merupakan kolaborasi di antara keduanya. Bisa jadi ini merupakan program yang sistemnya matching fund. Ketika pemerintah daerah mempunyai inisiatif untuk memperbaiki satu pasar, pemerintah pusat akan ikut turun tangan dengan memberikan bantuan pendanaan. Tetapi karena ini program Jokowi JK, program Pak Jokowi dan Pak JK, maka beliau berdua akan mendorong supaya ini terjadi. Oke, nah kalau Pak Ngadiran melihat program Jokowi JK mengenai modernisasi 5.000 pasar ini bagaimana? Tepat tidak Pak? Sudah terlambat sebenarnya dilakukan. Karena pasar yang ada di Indonesia ini dengan jumlah 13.000 lebih
pasar yang dikelola oleh dinas ataupun PD pasar, di luar pasar desa, di luar komunitas pedagang kaki lima yang dikelola oleh koperasi atau dinas koperasi dan UKM. Artinya kalau dengan pedagangnya juga yang di pasar itu lebih dari 12 juta, di luar yang di pasar desa dan di luar dengan yang PKL, artinya potensi pasar yang sangat bagus itu sebagai magnet yang kuat untuk menerapkan atau merealisasikan program ekonomi kerakyatan. Tetapi pemerintah memang sudah amat sangat terlambat. Mohon maaf, saya mengungkap ke belakang. Zaman Orde Baru itu ada pasar impres. Ketika itu informasinya pasar dibangun dengan dana pinjaman dari luar negeri, entah dipulanginya 20 tahun, entah berapa tahun. Tapi pasar itu rata-rata dibangun tahun 70 lebih, 76, katakan sampai dengan 80. Dengan pasar impres, dulu pedagang itu menempati tanpa dengan dipungut biaya. Yang penting mau berdagang di situ, membayar restribusi sesuai ketetapan Pemda setempat dengan perda yang dibuat oleh DPRD dengan pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi. Nah kemudian pedagang itu selama ini kan diwajibkan membayar uang kebersihan. Bersih nggak Pak? Bersih nggak? Sebagian bersih, cukup banyak yang tidak. Ya. Bayar uang keamanan, aman nggak kira-kira? Bayar uang perawatan, kira-kira dirawat atau tidak? Ini permasalahan yang diabaikan oleh pemerintah-pemerintah baik dari ujung Orde Baru yang masuk dalam Orde Reformasi sampai dengan KIB Jilid 1 dan Jilid 2. Kemudian fakta di lapangan memang ini sangat membutuhkan dan sudah amat sangat terlambat dilakukan revitalisasi dari fisik, tetapi pasar ini tidak cukup direvitalisasi fisik. Saya akan bisa berikan contoh banyak di Jakarta yang di fisiknya diperbaiki tapi ditahan tidak dulu. baik. Ini tampaknya ada keinginan dari para perwakilan pedagang untuk mana yang baik untuk pasar-pasar di Indonesia ya. Tapi ditahan dulu, nanti dikeluarkan di segmen berikutnya. Baik pemirsa, Dialog Jurnalis yang akan kembali setelah jeda berikut ini.